sunnah. Kita sudah maklum kalau kita melakukan perjalanan atau dalam keadaan tertentu hajat, kita bisa mendapatkan dispensasi atau rukhsah dalam bahasa kitabnya, bahasa fikihnya, yaitu kita bisa menjamak, mengumpulkan dua sholat, dan juga yang kedua adalah mengkosor atau meringkas yang tadinya 4 jadi 2. Namun meskipun kadang tidak terlalu jelimet, tapi kadang kita ketika dalam keadaan bepergian itu kadang bingung, kadang-kadang apalagi yang sekarang melakukan perjalanan. Nah, semoga dengan kajian ini kita ke depan lebih bisa mengambil rukhsah untuk keringanan. Jadi kalau dalam perjalanan itu malah disunahkan untuk jamak. Ya, tapi kalau nanti puasa beda lagi. Nah, ini bedanya puasa dengan sholat. Karena dalam kondisi masyarakat, kondisi terpaksa, kondisi kita itu dalam keadaan repot, itu malah disunahkan sholatnya pada jamak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan sholat musafir. Rasulullah musafir di sholat ini ini. Allah memberikan dispensasi sholat bagi seorang musafir dengan 2 dispensasi atau rukhsah. Allahumma bisawr di kami rakaat. Yang pertama dan kedepannya adalah meringkas jumlah rakaat. Wajib sama kosornya ini dinamakan dengan sholat kosor. Kosor saja tidak jamak. Kosor saja tidak jamak, nanti boleh jamak dan kosor. Kosor tersendiri, jamak tersendiri, jamak kosor juga tersendiri. Nah, kalau mengurangi jumlah rakaat berarti namanya kosor. Asalnya itu dhamu sholat ini bil adab wa sama al jam'u baina sholat ini. Yang kedua adalah mengumpulkan 2 sholat dalam waktunya, bukan dalam waktu kotor. Waktunya itu ya sesuai dengan waktu dari dulu asal di asal. Dan ini dinamakan dengan al-jam'u baina sholataini, mengumpulkan 2 sholat. Jadi intinya Allah memberikan rukhsah atau dispensasi dalam pelaksanaan sholat dengan 2 dispensasi, yakni qasar dengan jamak. Kalau qasar itu kemudian meringkas 4 menjadi 2, tapi kalau jamak itu mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Kemudian yang pertama adalah al-qasrul qasar. Apa itu qasar? Dua ayat tuat di sholat arba'iyata kadzuhri wal asr wal isya. Rakaataini badalan min arba'in. Qasar adalah engkau menunaikan sholat 4 yang berjumlah 4 rakaat sebagaimana zuhur, asar, isya. Rakaataini dengan 2 rakaat. Tadinya 4 jadi rakaat. Badalan min arba'in ini sebagai ganti dari 4 rakaat. Intinya zuhur bisa jadi 2 rakaat, asar bisa jadi 2 rakaat, isya bisa jadi 2 rakaat. Namanya qasar. Wa asru fi masro'iyah ila qasdi qawluhu ta'ala wa idza darabtum bil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-shalah. Makna darabtum safartum. Nah, dalil atau sandaran disyariatkannya sholat qasar itu ini. Ayat An-Nisa 101 ya. Wa idza darabtum, ketika engkau melakukan perjalanan bil ardi di muka bumi, falaysa 'alaykum junahun, maka bagimu tidak mengapa antak suruh bila sholat, engkau meringkas sholat. Ini dalil Qur'annya. Nah, kemudian sekarang syaratnya qasar itu apa? Surutul qasri. Yang pertama, an-ayyakuna safaruhu bil ghairi maksiatin. Sholatnya ini bukan termasuk sholat maksiat. Nah, betul misalnya kita mau perjalanan, perjalanan bukan perjalanan maksiat ya. Perjalanan mau melakukan maksiat. Misalnya kita mau mau buruk atau misalnya mau mau bertengkar, mau kelahi, ataupun mau pacaran misalnya yang, atau intinya perjalanan itu perjalanan untuk maksiat, maka tidak boleh puasa. Nah, cuma nanti misalnya dalam perjalanan kok tobat, ternyata saya berubah tidak berjalan di tengah perjalanan yang tadinya mau maksiat yang enggak boleh. Yang kedua, ayat aja wajah surah berarti ala yusan belum bisa.
Yang kedua, perjalanan itu seseorang sudah melewati batas desa. Ya tadawadu umrohah ilahul lahaswal, atau sudah keluar dari keramaian. Kalau memang daerah itu tidak memiliki batas, misalnya bisa daerahnya ada batasnya. Kalau sudah keluar batas desa ini baru bisa melakukan kosor. Tapi kalau kita mau melakukan perjalanan baru mau kemudian kita kosor di rumah nggak boleh. Harus sebelum sudah keluar dari keluar dari batas desa. Ya nama karena dan Rasul balad au umrah laisa musafir, karena orang yang masih dalam lingkungan batas desa atau keramaian desa bukan dikategorikan orang yang melakukan perjalanan. Itu satu, perjalanan yang mubah atau diperbolehkan, bukan tujuan untuk hasil. Yang kedua, sudah keluar desa. Yang ketiga, Allah yang dia al-musafir iqamah arba'at ayyamin wa yaumat dukhuli warujud. Yang ketiga ini, seseorang boleh kosor apabila dia si musafir ini tidak niat untuk iqamah atau menetap di tujuan tempat tujuan 4 hari selain hari perjalanan pulang pergi. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh kosor itu kalau memang kita tidak ada tujuan untuk menetap di tujuan desa tersebut atau kota tersebut selama 4 hari di luar waktu perjalanan. Misalnya saya mau ke Magelang atau ke Jogja. Kalau memang tujuan kita ke Magelang atau ke Jogja ini tidak lebih dari 4 hari tujuan. Misalnya begini, saya mau ke Jogja ini cuma 3 hari baru. Tapi kok 4 hari lebih, dan tujuannya itu hukuman tetap di sana, maka tidak boleh. Syaratnya tidak lebih 4 hari kita berniat untuk iqamah atau menetap di kampung juga. Nah ini misalnya hari ini. Tapi kalau nggak niat menetap nggak apa-apa? Enggak, ini misalnya. Jadi kalau misalnya begini, ya pokok saya itu mau melakukan perjalanan entah nanti sampai kapan. Nah itu salah satu kita mereka supaya kita tidak masuk kategori kita iqamah di tempat tujuan. Tapi misalnya saya mau melakukan perjalanan berapa, ini saya tidak ada tujuan iqamah, akan saya keluar lagi, akan di Jogja saya keluar lagi, akan masuk lagi, ya itu bisa. Intinya apa itu meskipun di Jogja masih dianggap musafir, ini boleh. Tapi kalau satu tujuan sampai hari raya kita mudik, tidak lagi nanti. Kita mungkinnya kan ada di Surabaya, mau pulang ke kampung itu kan kita terlalu sapa. Tapi kalau di rumah nanti di kampung tujuannya kan lebih 4 hari, itu sudah itu mah tidak bisa. Karena jelas-jelas mau tidak mau dalam hatinya meskipun kita itu mereka kayak apa, tetap tujuannya iqamah di rumah lebih dari 4 hari. Tapi kalau nanti belum jelas, nah bisa. Film makan ala bisa terlalu maksudnya tujuan tempat tujuan kita. Pak Idana Madalik asbahat al-baldah ala bisa tunjiliha bihukmi mautihi wa mahal iqamatihi. Ini kalau ada niat untuk iqamah di tempat tujuan, maka tempat tujuan ini termasuk kategori mautin, tempat tempat tanah lahirnya termasuk, atau tempat iqamahnya. Maksudnya apa? Maksudnya tempat tujuan kalau kita niat 4 hari lebih, berarti itu ya mautinnya, tanah airnya termasuk kategori syarat syariat. Kalau itu sudah kosor pihak, maka tidak boleh kosor di dalam perjalanan tersebut. Wayak kalau hakul khosri ditorik pasal, dan hanya bisa kosornya itu dengan perjalanan sana. Tapi kalau sudah di kampung tujuan maka tidak boleh. Tapi kalau perjalanan boleh. Keempat, antar dulu masa tahu 81 itu berapa dulu? Tanahnya itu wah itu. Jadi 81 km fasolita. Jaraknya itu masafahnya itu perjalanan 81 km ke atas.
Nah, ini pergi ke Kediri sama ke Kediri. Nah, kalau Kediri boleh dipotong. Tapi kalau Jombang belum, Jombang itu sekitar 60-an, 50-an. Kalau itu bisa mengalami yang perlu gunakan, maka tidak dianggap sebagai sebuah perjalanan, yakni perjalanan yang di bawah 81 km. Syaratnya yang kelima, anta ta'ala fa'asolah diri matihi fis safar. Yang kelima, sholatnya itu termasuk sholat yang menjadi tanggungan dalam perjalanannya. Maksudnya bukan sholat qadha. Yang penting sholat ada. Maksudnya apa? Ketika saya perjalanan sekarang gugur, berarti saya kan wajib gugur dalam perjalanannya itu yang bisa dikosor itu. Tidak boleh nanti kemudian mengkosor sholat yang kemarin saya tinggal qadha itu nanti sholat ada. Walat biara itu disafar. Dan dia melakukan di dalam perjalanan. Jadi itu kosong dilakukan di perjalanan, tidak boleh di rumah. Fakor jadi ada nanti sholat arti dapat lakukan kopiah musafir. Dikecualikan dari saat ini sholat yang masuk waktunya sebelum perjalanan. Misalnya sudah masuk waktu zuhur, dia baru berangkat. Nah, itu masa orang kok baru sholat. Kemudian dia melakukan perjalanan sebelum dia berangkat, sudah masuk waktu zuhur. Pada justru ayusoliyah kosong, maka orang seperti ini tidak boleh kosong. Karena zuhur sudah masuk. Nah, sudah masuk zuhur di rumah. Kok saya mau ke Jogja, kemudian saya nomor itu melakukan perjalanan sampai tol, misalnya saya mau ke Bogor, karena ini termasuk sholat filahator, sholat yang berada di rumahnya, tidak dalam perjalanan. Karena masuk waktu sholat masih di dalam rumah, masih di rumah. Li'annahu lam yakun musafirun inna wajiban alaihi. Karena apa? Orang tersebut itu tidak termasuk musafir ketika sholatnya diwajibkan atas dia. Maksudnya dia itu belum dikategorikan musafir ketika sholat sudah wajib bagi dia karena masih di rumah. Wa qala ayatun as-salatu allati dakhala waqtuha wa huwa musafir. Dikecualikan juga sholat yang mana ini sudah keluar dari waktunya sholat ketika dalam perjalanan. Walakinnahu lam yusalliha hatta yarja ila baladi. Akan tetapi dia belum sholat sampai pulang, sampai nyampe rumahnya, nyampe daerahnya. Misalnya begini, apa itu? Kalau waktunya mau musafir, sudah masuk waktu sholat dalam musafir, akan tapi dia belum sholat di perjalanan. Nah, sampai kemudian dia sampai rumah. Nah, orang seperti juga bisa beli kotor, karena sudah sampai rumah. Misalnya saya perjalanan dari Jogja ke Surabaya, misalnya sampai Mojokerto sudah masuk waktu zuhur, kan boleh kotor. Kok saya tidak zuhur di perjalanan, sudah sampai rumah, belum zuhur, maka orang seperti tidak boleh kotor. Karena dia sudah berada di rumah posisinya, tidak dalam keadaan musafir. Pada justru ayat dia air dan kotor, maka orang seperti tidak boleh kotor. Di anahu tidak ada laisa musafir. Karena ketika dia kewajiban melakukan sholat itu bukan dalam posisi musafir karena sudah di rumah. Walaupun seluruh musafir dan puasa itu hanya untuk kategori orang dalam perjalanan. Yang 6, alayat tadiyah bintimin fa'idikah dari waktu ayat ayyuka bi'ahu bi'isman. Yang ke-6, syaratnya puasa itu dia tidak mengikuti jadi makmum orang yang lagi mukim. Saya begini, saya perjalanan ke Jogja lewat Jombang. Nah, kemudian saya mau kosor. Kok saya makmum dengan orang yang mukim di situ? Enggak boleh. Baik tadi wajib ayat yang aku imam. Maka ketika saya kok menjadi makmum orang imam yang asli Jombang, maka saya harus itmam, menyempurnakan sholatnya, tidak boleh kosor. Ketika saya mau perjalanan ke Jogja, boleh kosor. Tapi kemudian sampai Jombang, saya mampir di masjid untuk sholat kosor. Tapi saya menjadi makmum seseorang yang rumahnya di situ, masih di situ Jombang. Berarti kan ini saya menjadi makmumnya orang yang dalam keadaan di rumah, soalnya tidak boleh kosor, harus menyempurnakan ini.
Walau itu selalu al-qasar maka tidak boleh kosor seperti ini, mengikuti sholatnya imam. Amal aksu pala mani'a minal qasiri, akan tapi sebaliknya. Kalau yang menjadi imamnya itu yang kosor boleh. Karena ketika kosor itu kan makmum bisa langsung melanjutkan. Tapi kalau makmumnya itu sempurna, kita kan mandek, kan nggak bisa. Ini, gitu. Kalau seorang dia perjalanan, kemudian kosor, di belakangnya ada seorang makmum, sholatnya sholat hadar, atau musafir boleh. Intinya seorang yang melakukan sholat kosor bisa jadi imam, meskipun makmumnya adalah orang yang sholat sempurna. Wa isamu lahu tidak salim ala ra'si rak'ataini ayuban biro al-muqtadin fayaqul lahum atimmu sholatakum fa inni musafir. Nah, cuma disunahkan bagi seorang imam yang dalam kondisi kosor, kemudian di belakangnya ada makmum yang sholatnya sempurna, ketika selesai kemudian ngomong, lanjutkan tadi saya sholat kosor sambil lanjut menyempurnakan sholatnya, cuma bagi sunnah. Tapi ketika tidak juga apa. Walhasil intinya, ketika seorang yang sedang mau kosor makmum kepada itu orang yang sholat sempurna tidak bisa, tidak sah. Harus mengikuti sholat sempurna. Tapi kalau orang yang sedang kosor, ya, zuhur dan dua rakaat menjadi imam yang makmumnya adalah sholat orang yang sholatnya sempurna 4 rakaat sah. Ini sholat kosor. Yang bisa disolati kosor itu ya cuma zuhur, asar dan isya. Maghrib dan subuh nggak bisa, karena subuh cuma juga nanti dikosor tapi tidak sholat. Kemudian maghrib 3 tidak bisa dikosor, tapi yang 4 saja. Yang kedua al-jam'u baina sholataini, mengumpulkan 2 sholat jamak. Nah, kalau tadi kosor mereka ini jamak mengumpulkan. Inna sholawati allati yasluku ayyujma'a bainahuma hiya al-zuhru ma'al asri wal maghrib ma'al isya. Bahwasanya sholat-sholat yang bisa dijamak, diantaranya ini zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh nggak bisa, kemudian subuh nggak bisa dijamak subuh. Pada yasimu ayyat dima'at asubah ma'ama qawlahu awbatahu, maka tidak sah mengumpulkan atau menjamak sholat subuh dengan sholat sebelumnya atau sholat setelahnya. Subuh dijamak dengan itu isya atau subuh dengan zuhur. Kemarin rame-rame yang haji dari mana itu lupa itu mengumpulkan dua haji, jika kalau haji rame itu nanti kan subuh katanya bisa dijamak, nggak boleh. Jadi yang bisa dijamak zuhur, asar, maghrib, isya. Karena lain mau berasli Allah. Sebenarnya tidak boleh mengumpulkan asar dan maghrib. Asar dan maghrib tidak bisa. Cuma kalau asar dengan zuhur, kalau maghrib dengan isya. Itu saja. Wa dalil masyru'iyatihi ma rawahu Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina sholataini fi safarnaha zuhur Tabuk. Jama'a baina zuhur asri wal maghrib isya. Nah, dalil disyariatkannya sholat jamaah ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas. Semoga Allah beri kepada beliau berdua bahwasanya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjamak 2 sholat dalam perjalanan yang mana Ibnu Abbas sedang melakukan perjalanan dengan kanjeng Nabi di perang Tabuk. Kemudian kanjeng Nabi menjamak mengumpulkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala qultu li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma hamalahu ala dzalik qala arada Allah yukhrija umata. Apa tujuannya itu ya? Kemudian ditanya ya, Said ini juga bertanya kepada Ibnu Abbas apa itu yang tujuannya seperti itu ya. Kanjeng Nabi itu mengharapkan tidak mempersulit umatnya itu. Jadi jamaah itu tujuannya supaya mempermudah umatnya melakukan sholat dalam perjalanan. Yang pertama jamu sholat ila ismaini, jamu takbirin dari yubat di ma'al mutaakhir ila waktu bulan. Mulai jamu takbirin bayu akhir al-mutakot di ma'al ila waktu bulannya. Nah, kemudian jamaah ini ada 2, jamaah takbir dan jamaah takhir. Kalau jamaah takbir yaitu
mendahulukan sholat yang akhir ya di waktu sholat yang pertama. Maksudnya itu misalnya dengan zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur, gandeng dengan zuhur dengan asar. Kemudian jamak takhir, kalau jamak takhir itu apa? Sholat yang pertama itu dilakukan di waktu sholat yang kedua. Zuhur dengan asar, zuhur dilakukan di waktu asar. Itu jamak takhir. Kalau jamak takdim itu di waktu yang pertama, kalau jamak takhir dilakukan di waktu yang kedua. Dari dua sholat yang berjamaah itu. Kemudian syarat, ini suruh tuh jamak takdim. Syaratnya jamak takdim itu apa? Kalau tadi kosor, sekarang jamak. Yang pertama tartib min huma, ayat da'a sholata al-ula, sohibatul wakti. Sohibatul wakti. Itu ayat sholat al-ula sohibatul wakti itu ayat fa'udha bil-ukhra. Yang pertama adalah tartib dulu. Maksudnya apa? Sholat yang pertama untuk dirasa dulu. Tidak boleh jamak takdim itu asarnya dulu baru boleh asar. Jadi itu dulu jabatan. Yang kedua ayatnya jabatannya ma'ula qabla bagi minasolat sikula. Walau itu bisa no antakun anjiyah ma'ana khususnya di hati. Yang akan diulang. Yang kedua adalah niat jamak apa itu sholat yang kedua sama dengan sholat yang pertama itu sebelum sholat yang pertama selesai zuhur dengan asar. Niatnya ini jangan sampai maksudnya niatnya harus berada di sholat yang pertama. Saya niat sholat misalnya begini, saya niat zuhur dengan asar sama. Jadi apa niatnya di mana? Ketika saya takbir oleh kaum sholat yang pertama. Usolli farduhri arba'a raka'atin masmu'an ila al-asru jam taqdirin utana. Imam Allah Ta'ala, saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamak dengan asar ya secara jamak takhir. Imam Allah Ta'ala, saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamak dengan asar secara jamak takhir. Maksara mahu taala. Nah ini niat ini jangan sampai misalnya terus pertama Allah terlupa apa? Tapi sebelum salam itu ada niat sebenarnya. Tidak apa-apa. Misalnya pas Allah aku belum niat, lalu ya yang penting kan kalau dia makan. Nah ini. Yang penting karena lagi ya jamak dengan asar. Ya sunnahnya apa ya? Kemudian sunnah itu tidak takbiratul ihram, tidak takbiratul ihram sudah sah. Tapi yang baik tidak takbiratul ihram. Yang ketiga, al-muwalah bainahuma. Terus menerus tidak lihat antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Setelah lanjut zuhur selesai langsung asar. Ya yubadiru al-marqiyah tariyati mau ini minal ula rata dihi minha. Maksudnya apa? Sederhana melakukan sholat yang kedua setelah dia selesai dari sholat yang pertama dan salahnya itu terus menerus. Laifa itu beda ubah syai'in min dikir au sunatin au walidari. Tidak ada yang memisahkan antara dua sholat tersebut dengan dikir atau sholat sunnah ini. Tidak ada sholat sunnah yang kemudian memisah jeda antara dua sholat yang berjamaah. Saya malah kepada umat syai'in berstory itu urutan atau artinya pintu di ayat ayat juga. Nah kalau syai'in tak tolak jam ini. Kemudian misalnya tidak antara dua sholat yang berjamaah itu dengan asar sholat zuhur kemudian dia memisah lama. Atau kemudian santai-santai duduk lama katakan lama umumnya ya sudah bantal jamaknya harus sholat sungguhan boleh jamak wajib kan tak dulu hanya waktunya maka kemudian ketika wajib kemudian tidak boleh jamak jadi apa yang kedua harus waktu yang keempat ayat juga selalu hilang kalau tahu di ya ayat lain itu ayat hilang berarti nah yang keempat ini perjalanan tersebut itu sampai itu sholat yang kedua
dilakukan. Maka tidak menjadi masalah ketika sudah sampai rumah dalam keadaan kedua. Kemudian yang selanjutnya syarat jamak takhir. Yang pertama, kalau tadi salat jamak takhir, kalau jamak takhir itu apa? Mengakhirkan sholat di waktu yang kedua atau ulang sholat di waktu yang kedua. Itu dengan asal dalam waktu asal itu jamak takhir. Yang pertama ayat dia jam al-ula ta'asuran sholat waktiha al-asyir. Jadi seseorang niat untuk mengumpulkan sholat yang pertama pada sholat yang kedua ketika pada waktu sholat yang pertama. Sholat yang pertama, maksudnya sebelum masuk asar itu sudah niat saya nanti mau jamak akhir. Walaupun jamak tuduri bahwa lam yakni jamaah asli takhiran asbahat muta'allim qatan bindi bagi akawan qadha. Wah, sama tim takhir. Nah ini misalnya begini, seseorang kalau takhir zuhur dengan asar, nanti sampai waktu asar kok lihat jamak takhir, maka jatuh zuhurnya ini dan kalau tidak boleh takhir. Maksudnya apa? Niat jamak takhir itu harus dilakukan di waktu sholat yang pertama. Sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur harus niat nanti saya mau sholat jamak takhir. Kemudian yang kedua, ayatuma sababu ila ayyatuhum min as-salataini jama'an. Kalau apa mah qabla firaq hari sebelum asbahat akhir qadha. Jamak takhir yang kedua yaitu seseorang masih dalam perjalanan sampai sholat yang kedua itu selesai. Maksudnya belum sampai tujuan sudah selesai. Namun apabila seorang jamak takhir kemudian sebelum sholat selesai kalau dia sudah nyampe rumah ya, misalnya di kereta ya, kemudian sholat di kereta sudah sampai rumah ternyata sholatnya belum selesai, maka ini sholat yang kedua dianggap sholat qadha bukan sholat jamak. Yang terakhir sekarang jamak dan sholat ini film kontrol mengumpulkan dua sholat ketika hujan ini boleh. Ya juzu al-jam'u baina sholataini taqdiman fil matar, boleh mengumpulkan dua sholat dengan jamak takdim ketika hujan. Paling juzu jam'uha di waktu yang tidak boleh mengumpulkan sholat di waktu sholat. Ya aku selama itu itu asal sholat di waktu dari waktu. Karena apa? Sholat jamak musuh nggak boleh tidak itu karena kan sholatnya itu ada ya. Maka dia sudah keluar dari waktu udzur. Wanita itu lihat yang jadi salat